Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita tahu bahwa program RTK atau rekalibrasi 2.0 ini kan sudah berjalan kira-kira 6 bulan ya, udah 6 bulan dan masih ada sisa waktu sekitar 6 bulan lagi. Dari pemantauan saya di media sosial, ternyata masih banyak yang kurang memahami masalah prosedur mengikuti RTK ini ya. Sehingga terus masih ada yang bertanya-tanya. Selain itu, kita juga mendapatkan keluhan lah begitu ya, bahwa proses pendaftaran untuk pemohon paspor ini kemarin itu agak lama dapatnya. Jadi kalau daftar sekarang sebelum ada penambahan itu dapatnya sekitar akhir September atau awal Oktober. Nah, kita sekarang ini sudah mendapatkan tenaga tambahan ya dari Ditjen Imigrasi Jakarta yang dikirim ke KBRI Kuala Lumpur untuk membantu kita mempercepat proses pembuatan paspor. Nah, sebelum kita mulai ke persoalan yang akan kita bahas pada sore hari ini, dapat saya informasikan bahwa program pendaftaran RTK 2.0 di KBRI Kuala Lumpur saat ini sudah mencapai 22.460 sekian, 64 gitu kira-kira ya. Jadi sudah cukup banyak. Tapi di sisi lain kita juga mendapati bahwa pemohon RTK untuk sektor rumah tangga ini sampai saat ini jumlahnya masih sangat rendah ya, baru sekitar 100 orang saja. Padahal kita tahu bahwa teman-teman yang bekerja di sektor rumah tangga ini banyak yang juga tidak memiliki permit ya. Oleh sebab itu, tolong sampaikan kepada majikannya masing-masing agar mendaftarkan ikut program RTK 2.0 ini. Karena apa? Kita tahu ya, kalau teman-teman mengikuti berita-berita di Indonesia maupun di Malaysia, ya, di Indonesia ini sedang dilakukan operasi yang besar-besaran begitu di seluruh wilayah Indonesia bagi mereka yang mengirimkan pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai aturan ya. Setiap hari itu selalu ada berita penangkapan calo-calo, penangkapan orang-orang yang merekrut dan lain-lain. Jadi di Indonesia sejak bulan awal Juni itu operasi pencegahan itu terus dilakukan di seluruh kabupaten dan provinsi. Di sisi lain ya, kita juga membaca media di Malaysia, JIM Malaysia, Jabatan Imigrasi Malaysia pun melakukan operasi terhadap pati ya. Oleh sebab itu sebelum nanti ada musibah lah begitu ya, ada yang kena tangkap karena tidak memiliki permit, maka saya ingatkan kepada teman-teman yang belum mengikuti program RTK dan sekarang ini statusnya tidak memiliki permit, tolong sampaikan kepada majikannya masing-masing untuk ikut program RTK ya. Jadi ini tolong disampaikan kepada majikannya. Yang kedua ya, program RTK ini sebetulnya yang harus mengurus adalah majikannya ya. Dia yang harus mendaftar, dia yang harus mengikuti seluruh prosesnya ya. Bukan pekerja migrannya. Nah, ini kalau kita lihat yang paling ribut justru pekerja migrannya ya. Padahal ini tanggung jawab majikan karena pekerja sendiri itu tidak boleh mendaftarkan, harus majikannya yang mendaftarkan.
Nah ini ya juga tolong disampaikan, diingatkan ya. Kalau memang nggak mau ya lebih baik nggak usah kerja di tempat itu ya, karena nanti justru akan membawa kerugian atau mencelakakan teman-teman sekalian, nanti kena operasi, kena tangkap dan lain-lain. Jadi tolong diingatkan ya, karena ini waktunya terus berjalan. Saya sangat memberikan perhatian kepada teman-teman yang bekerja di sektor rumah tangga. Kalau teman-teman sekarang ini nggak punya permit dan terjadi sesuatu, ini penyelesaiannya sangat sukar sekali ya. Setiap hari kita mendapatkan laporan banyak pekerja-pekerja rumah tangga ini yang nggak dibayar, yang mendapatkan kekerasan, yang kemudian lari ke shelter KBRI. Ini jumlahnya semakin hari terus meningkat. Sekarang aja di KBRI itu ada sekitar 161 ya, 161 yang ada di shelter. Shelter itu penuh. Sekarang ini shelter penuh ya. Itu tuh tidak hanya di KBRI Kuala Lumpur, di Johor pun sama. Kapasitasnya sekarang sudah melebihi 100%. Di Pineng pun sama. Ini karena apa? Karena banyak pekerja di sektor rumah tangga yang justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya ya. Gaji tidak dibayar sebagaimana ketentuan, nggak boleh telepon, kerja berlebihan, tidak boleh bergerak, tidak ada hari libur, tidak ada pembatasan jam kerja dan lain. Akhirnya mereka lari. Nah ini kalau udah begini justru susah. Nanti mau pulang pun sukar, harus bayar com dan lain-lain. Jadi tolong sekali lagi ingatkan kepada majikannya ya untuk mengikuti program RTK. Dan yang mendaftar itu harus majikannya, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah sekarang kita mau bahas soal paspor ya.